Kalau boleh saya tahu, Bung Anton ngerem mendadaknya itu, ngerem pakemnya, berhenti totalnya tuh masalah apa di ayam? Tapi pas harga itu nggak stabil, hari ini tinggi besok rendah, saya nggak mau menggantungkan hidup saya, nasib saya di seperti itu seperti judi. Pokoknya untuk yang baru mau mulai, apapun usahanya, kita semangat itu harus, ya kan? Tapi satu sisi kita benar-benar ya gimana, tapi sebenarnya harus pelajarin juga. Tapi kalau kita cuma belajar dari YouTube, dari kata orang, semua indah. Tanggal 1 saya ternak lagi nih, 28 hari kemudian masih jatuh lagi. Apa mungkin seperti itu? Bisa. Bisa. Karena kayak judi, bisa. Judi itu bisa kita kalah terus. 10.000 satu kandang mati semua? Iya. Dalam 1 hari? Dalam seminggu habis semua tuh? Habis. Sampai bangkainya pun dikubur aja nggak bisa. Sampai tukang lele pun nggak terima. Ya karena 10.000 dia bangkit, saya bilang bangkai saya masih penuh di tempat saya. Jadi saya itu dia ngalamin apa ya, udah banyak lah sekarang ngalamin ayam dari mulai mandiri, pakai koperasi, sama kemitraan PT. Koperasi sama PT itu mana yang lebih menguntungkan menurut Bung Anton? Kalau menguntungkan jauh mandiri. Jauh mandiri, karena semua sebenarnya serba sendiri. PT pun juga sebenarnya sih saya lebih prefer ke koperasi. Nah, ini kalau udah seperti ini, menurut Bung Anton itu berternak ayam itu rekomendasi apa? Recommended nggak sih buat petani-petani pemula, orang-orang yang baru mau usaha nih untuk budidaya ayam potong tuh direkomendasikan atau mending jangan dah, jangan cari yang budidaya lain aja, atau malah ente boleh, soalnya sekali untung bisa beli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita undang Bang Anton. Bang Anton tahu kan yang sebelumnya Bos Lobster. Ternyata Bos Lobster itu hanya kejadiannya di masa pandemi. Tapi sebelum menjadi Bos Lobster, beliau adalah bos ayam pedaging. Ayam pedaging, ayam boiler. Boiler apa ayam negeri sih namanya? Ayam boiler. Ayam negeri? Iya, ayam negeri cuman, tapi ayam boiler lah bilangnya. Ayam boiler ya? Namanya. Ayam boiler. Nah, ayam boiler itu kenapa beliau berhenti? Padahal perputaran uangnya setengah M, 1 M, MM-an lah gitu, ember-emberan. Beliau tiba-tiba ngerem mendadak, berhenti. Karena ada satu cerita yang gak bagus juga, ketika bisnisnya berhenti seperti itu, beliau dilanda down, depresi seperti itu, pokoknya kayak seperti nggak terima. Tapi efeknya kemarinnya itu beliau berani bilang kalau bisnis ayam boiler itu adalah bisnis yang penuh perjudian. Resikonya dan keberhasilannya sama besar. Bangkrut sama berhasil sama-sama besar. Jadi ibaratnya seperti bisnis yang penuh perjudian. Sekali bangkrut, sekali gagal. Ya seperti itu kira-kira ya. Iya. Beli apa? Menang jual rumah, menang kebeli rumah, kalah jual rumah. Kalau panen berhasil beli rumah baru. Kalau gagal jual rumah yang lama. Seperti itulah kira-kira pemirsa. Nanti kita tanya nih, Bung Anton, itu bagaimana ceritanya? Kok sampai sebegitu bukan nervous ya, bukan deg-degan, bukan ketakutan lagi, tapi sampai sebegitu menjauhinya bisnis ayam boiler lagi? Kan setelah seharusnya untuk orang yang berpengalaman untuk diajak lagi terjun lagi harusnya oke dong. Ini udah mantap bilang enggak itu udah nggak mau terjun lagi di dunia ayam. Apa masalahnya? Masalahnya itu ayam itu beda sama komoditas lain ya. Dia itu ayam itu salah satu peternakan komoditas terbesar lah. Ibaratnya sampai pakarnya bilang daging ayam itu daging termurah kayak gitu, padahal sumber protein termurah dibandingkan daging-daging lain. Artinya ya kan? Apa tuh artinya? Ya berarti daya belinya tinggi, ya kan? Kita piara ayam itu namanya marketing, itu saya alamin. Marketing itu nggak perlu. Buka peternakan ayam
Nggak perlu pakai marketing. nggak perlu pakai marketing. Pembelinya pasti ada. Tengkulak datang. Tengkulak ada, pembelinya pasti ada tuh. Berapapun itu benar, kalau yang itu berapapun benar diambil. Teman saya punya 80.000, 2 hari habis. 2 hari 80.000. 82 hari itu 2 hari karena apa? Truknya antri ambil ayam dia. Truknya antri. Itu benar-benar berapapun orang ambil. Berarti bisnisnya menguntungkan. Ayam tuh? Iya, dibilang menguntungkan. Ya iya, dia nggak butuh apa marketing, nggak butuh lah, kita nggak butuh marketing. Mau nggak ayam saya, mau nggak ayam saya, nggak. Kadang-kadang kita pelihara pun baru umur 2 minggu udah datang. Ini ayamnya nanti mau jual nggak? Kalau jual saya pesan 1 truk ya. 1 truk itu berapa ayam? Berapa ekor? Tergantung, kalau 1 truk itu sekitar 1.000 sampai 1.500 biasanya, tergantung dia keranjangnya. Tapi kalau L300 mungkin sekitar 600-500 lah biasanya muatnya. Saya sih ya ini seperti itulah, kayak gitu. Nah, ente udah berapa kali bukan udah berapa kali panen? Selama ini kalau panen itu mendapatkan untung yang fantastis. Kalau lagi di saat lebaran lumayan untungnya, kayak begitu. Benar-benar harga ayam itu bisa tembus ke angka 23.000 sampai 25.000 per kilo. per kilo. Kalau standar biasa? Standar biasa, hari-hari biasa 20.000, 19.000. 19 ke 26. Iya, 19 ke 26. Itu beda 5.000, udah ketahuan untungnya nambah 5.000. 7.000-an lah, 7.000-an. Lumayan ya? Iya. Lalu kenapa berhenti mendadak? Kan kalau memang alasannya rugi, kan tadi udah ngomong sendiri. Kalau udah berapa kali panen, umpama 4/1, 4 kali panen, 1 kali rugi, ya biasa lah. Ya biasa, kayak gitu. Tapi kalau 1 kali panen, 4 kalinya rugi, ya, tapi di satu sisi untungannya besar, ya kan, dengan keindahan-keindahan yang disampaikan tadi ya, ada tersembunyi kengerian. ngerinya? Kengeriannya itu dia setiap tahun, saya alami ya, setiap tahun sekali itu ada musim penyakit Di ayam. di ayam. Musim penyakit itu musim penyakit yang ibaratnya, jadi dia namanya kandang ya. Saya sih emang sampai pakai yang semi close kayak gitu. Itu benar-benar harus steril kandang. Contohnya orang dari kandang mana itu nggak boleh masuk kandang kita, kayak gitu. Bawa penyakit. Itu benar-benar ngaruh. Itu mereka tuh kayak bayi ayam ini, sensitif banget, kayak begitu. Terus juga namanya apalagi karena saya kan semi close ya, bukan close kayak begitu. Dia benar-benar apa ya, dari amonia, dari apa, kematian itu namanya udah sakit satu, itu bisa nular. Dan saya pernah alami itu 1 kandang mati semua. Itu kapasitas 10.000. 10.000 1 kandang mati semua? Iya. Dalam 1 hari? Dalam seminggu habis semua tuh? Habis. Sampai bangkainya pun dikubur aja nggak bisa. Sampai tukang lele pun nggak terima. Ya sekarang 10.000 dia bangkai saya masih penuh di tempat saya. Itu ending akhir kerugian atau ada masih ada lagi? Sebenarnya. Jadi saya itu dia ngalamin apa? Ya udah banyak lah kalau ngalamin ayam, dari mulai mandiri, pakai koperasi, sama kemitraan PT. Mandiri itu apa? Mandiri itu kita beli DOC, kita beli semuanya, kita pakai modal langsung cash sendiri. Itu kemandirian. Kalau koperasi? Jadi ketidakterikatan koperasi itu kita yang saya alami ya. Iya. Saya itu kasih jaminan, ya kan, uang ya lumayan besar sih. Tapi ibaratnya pembelian harga 100 juta, anggaplah DOC sama itu 100 juta, saya hanya naruh uang jaminan itu 40 jutaan. 60 jutanya 60 juta contoh ya, contohnya seperti itu sekitar hitungannya ya. Contoh. Kalau mungkin 1 miliar ya naruhnya sekitar 300 juta, 400 juta, kayak gitu. PT ya, kalau PT, saya pernah PT juga. PT itu mungkin lebih kecil ibaratnya. Dari anggapan kita produksi itu biaya produksi yang habis 100 juta, di PT paling hanya naruh 16 juta, 15 juta, lebih kecil. Dari 3 pilihan itu, mandiri, koperasi sama PT itu, mana yang lebih menguntungkan menurut Bung Anton?
Kalau menguntungkan jauh mandiri. Jauh mandiri karena semua Sebenarnya serba sendiri. PT pun juga sebenarnya sih saya lebih prefer ke koperasi kayak begitu. Tapi ya tetap ya lebih koperasi saya kalau pribadi. Oke. Dari semua cerita kita dari awal nih, kita bilang kita euforia lah. Cerita senangnya lah. Panennya, PT-nya, pembeliannya semua. Kita belum cerita buruknya. Sekarang kalau tadi bilang mati semua, pernah ngalamin mati semua. Tapi itu bukan ending dari berhenti totalnya. Kalau boleh saya tahu, Bung Anton ngerem mendadaknya tuh, ngerem pakemnya berhenti totalnya tuh masalah apa di ayam? Di tahun 2019 bulan Juni atau Mei ya, yang kalau pemain ayam udah pada tahu 2019 kemarin itu ayam itu nyentuh harga sampai kabarnya 5.000 per kilo. 5.000 rupiah per kilo. Di bawah 10.000 lah intinya. Kayak begitu. Di bawah. Jadi harga ayam itu sebenarnya jadi kayak judi kita pelihara sekarang, kita nggak tahu bulan depan itu harga lagi naik atau turun. Padahal cuma 28 hari kan? 28 hari, tapi nggak ada yang tahu karena tiap hari tuh sekarang hari bisa 20.000, 21.000, besok bisa 19, besok bisa balik lagi 20, besok bisa 16, kayak begitu. Jadi bisa kita cek di Google ya, ketika aja harga ayam Posko. Harga ayam Posko. Iya, itu akan ada harga itu bakal berubah-ubah tiap harinya. Dari harga 1 kilo 1 kilo ke bawah, 1 kilo sampai 12, 12 sampai 14, 14 sampai 16, itu harganya dia semakin besar ukurannya semakin kecil harganya. Kayak gitu. Tapi kan dengan hitungannya contoh anggapan kita ngomong 20.000. Harga 1 kilo 20.000. Sedangkan harga 1 kilo ke bawah 21.000. Kan mikirnya itu dong. Tapi 20.000 itu kalau dijadiin 12 berarti per kilonya 12 kali 20.000 berarti 24.000. Kayak begitu. Tapi kalau cuma 7 on harga 21.000 ya ibaratnya, atau 5 on ya berarti cuma setengahnya, sekitar 21.000 berarti 10.500. Itu hitungannya per kilo. Saat harga ayam di tahun 2019 seperti itu, anjlok seperti itu saat ngerem mendadak. Itu ngerem mendadak karena harganya nggak stabil. Jadi bukan karena gagal budidaya nih. Ya budidaya gagal itu saya alami kematian itu sebenarnya sudah tiga kali sama saya piara ayam ya. Kematian satu kandang gitu, hampir satu kandang udah 3 kali. Itu sebenarnya ya kita dibilang ya emang setiap tahun pasti ada seperti itu sih. Kayak gitu, hampir ada. Pasti ada siklus seperti itu. Pasti ada siklus yang musim-musim penyakit itu pasti ada. Kayak gitu. Tapi pas harga itu nggak stabil, hari ini tinggi besok rendah, saya nggak mau menggantungkan hidup saya, nasib saya di seperti itu seperti judi. Jadi pelihara ayam menurut ente tuh udah pasti judi. Karena Ya, hasilnya kita nggak tahu. karena gini loh, sebenarnya kalau ngomong gini panjang sih. Saya sih dibilang mungkin bukan profesional juga ya, bukan itu ya, tapi yang saya alami kayak begitu. Biasanya itu PT-PT besar itu pada bermain ayam semua. Saya itu anggaplah saya pernah sampai ke angka 30.000 ekor. Saya punya 30.000 ekor. Tapi PT yang sebelah saya itu dari daerah saya juga, dia punya 1 juta ekor. Kan jauh dong perbandingannya. Jauh. Modal dia keluarin ratusan miliar sampai triliunan. Iya. Sedangkan itu tuh harganya semakin banyak ayam, kan itu kan harga supply and demand dong. Permintaan sama supply-nya. Kalau permintaan sedikit, supply-nya banyak, harga pasti turun. Jadi itu sebenarnya ya konglomerat yang menurut saya ya mereka bisa kendalin harga. Kita sebagai mandiri kecil lah ibaratnya, itu masih kecil lah, ibaratnya modal 1M 2M masih kecil lah. Itu ya ibaratnya masih bisa pasrah aja, apalagi saya nggak punya cuman sekedar peternak ya, nggak punya hulu ke hilir. Mungkin kalau saya punya pemotongannya, saya punya restoran, mungkin masih bisa selamat dengan itu. Tapi karena saya peternak doang, jadi saya mengharapkan harga yang harga Posko itu bagus. Kayak begitu. Kalau harga rendah ya udah mau nggak mau jual, karena kalau saya tahan saya nggak kuat makannya. Itu kalau ayam-ayam besar di atas 1,5 itu makannya sehari ibaratnya kita ngomong lah, saya sih udah lupa ya, dia makan sehari itu bisa 8 karung, 5 karung ke atas lah ibaratnya, bisa lebih malah kalau makin banyak ayam kita sehari aja itu ketahuan pengeluaran berapa. Sedangkan harga makin besar makin
kecil harganya, ya kan? Jadi nggak, ya saya sih lebih jual ke angka 12, 14 lah, kayak gitu. Dari waktunya, dari biayanya, jadi ya juga banyak yang mau nampung di ukuran-ukuran segitu ya, di pasar, kayak begitu. Nah, ini kalau udah seperti ini, menurut Bung Anton itu berternak ayam itu rekomendasi apa recommended nggak sih buat petani-petani pemula, orang-orang yang baru mau usaha nih untuk budidaya ayam potong tuh direkomendasikan atau mending jangan cari yang budidaya lain aja, atau malah ente boleh soalnya sekali untung bisa beli rumah. Kalau untuk gimana, kalau rekomendasi itu sebenarnya itu usaha yang enak sebenarnya, tapi emang risikonya besar. Ayam itu ya sekarang kita udah nggak perlu marketing, ya kan? Kalau kayak budidaya kan harus butuh marketing, ya kan, butuh jual kemana, mikir. Ini udah nggak usah mikir, Itu keenakannya. Terus harga kalau kita mau lagi bagus, itu selisih kita ngomong bisa untung 5.000 lebih, ibaratnya bagus ke atas ya, kita ngomong bisa sampai untung bisa 8.000. Ya kalau kali kita ngomong anggapan 10.000, 90% lah ya, kayak begitu ya. Ibaratnya kita ngomong 10.000 lah, anggapan kita punya 10.000 yang kejual, kali ya rata-rata 12, 13, ibaratnya anggapan kita untungnya 5.000 kali 10.000 50 juta, anggaplah seperti itu untungnya, ya kan? Untungnya seperti itu udah 50 juta, punya 30.000 150 juta. Ibaratnya kita ngomong ya lagi untung, lagi enak nih, kita ngomong enaknya dulu 150 juta. Maka kalau punya 80.000 kayak teman saya itu sekali jual dia 0,5 miliar dia dapat untungnya. Untungnya aja tuh. Untungnya 0,5 miliar. Berarti kalau orang susah juga sih ya, judi sih jatuhnya ya. Karena tapi ini pemula. Kalau pemula saya mendingan nggak usah atau mendingan coba aja dah, tes aja. Saya bilang nih coba. Karena saya dulu awal juga sebelum saya punya 30.000, saya itu pelihara dari 500 ekor. 500 ekor pelihara. Gagal, maksudnya duitnya nggak balik modal, ibaratnya rugi sedikit lah. Saya modal sekitar 15 juta, saya cuma balik sekitar 10 juta. Tapi karena saya mau belajar, kayak begitu itu uang belajar buat saya. Saya coba aja. Emang awal ada manisnya, saya enaknya waktu saya waktu lagi enaknya itu kita keluarga kita senengin, orang tua mau apa beli, ya kan, ibaratnya ya enak lah kita ngomong ya, kayak begitu. Itu seperti benar coba emang saya tapi bilang kita pasti tahu lah, lagi enak lagi harga tinggi, ayam kita hidup banyak yang hidup, kematian 3% lah atau 2%, itu enak, nikmat, jual juga barang itu semua juga rata-rata cash belinya, kayak gitu. Cash pembayarannya, ibaratnya di bonnya pun kalau kita udah kenal paling gak nyampe seminggu uang udah turun, ya kan, kayak begitu. Timbang udah, kalau ayam kita sehat, harga lagi bagus, itu untung. Wah, sangat-sangat untung. Nah, berarti melebihi gaji pejabat, kayak gitu. Berarti si pemula yang mau budidaya ayam ini, kalau dia tidak siap mental, ya jangan. Harus siap mental, apalagi udah mau besar, kayak begitu. Kita udah mau besar, oke, kalau masih dikit-dikit, ibaratnya ya rugi ya, oke lah. Tapi kalau udah besar, ibaratnya pelihara 50.000, saya juga sempat mau pelihara itu 100.000. Saya mau beli kandangnya, mau ambil kandang, ya kan, kandang di tempat teman itu, dia mau alih ke saya. Tapi karena saya udah pikir kalau saya di saat itu yang berhasil, ibaratnya yang harga itu bagus, saya mau bayarin kandangnya dia yang populasi 100.000, saya mau isi semua. Itu 100.000 mungkin modalnya sekitar, modal isinya aja 2 miliar 3 miliar, mungkin 2 miliaran lah gitu. Saya udah pikir karena saya udah tahu nikmatnya gitu loh. Tapi semenjak harga juga nggak stabil, sampai kan ada berita juga DOC dibuang-buangin, itu ya tidak kestabilan harga, ya kita nggak mau bergantung dong. Ibaratnya hari ini kalau lagi ke depan, ya kan, kita nggak tahu namanya PT nyetak DOC-nya kebanyakan atau supply-nya juga kebanyakan, itu pengaruh juga harga DOC naik turun semuanya. Kalau saya dengar seperti ini ya, nggak tahu kalau pemirsa saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi ya dengar begini sepertinya rumit ya ternak ayam dia. Jadi kayak seperti nggak ada kepastian. Hari ini kita ternak, 28 hari lagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Harga naik atau turun. Jadi peruntungan kita
selain berhasil atau tidaknya budidaya, mati atau hidupnya si hewan ini, kita masih dihadapkan sama si harga jual di 28 hari kemudian. Dibilang rumit, lumayan sih kalau dibilang rumit, karena saya dulu kalau piara aja itu benar-benar berhitung hari, terus apalagi mau lebaran, ada yang sebelum lebaran jual, apa sudah lebaran jual, ada yang seperti itu. Contoh, kemarin waktu saya dulu pernah di populasi kecil lah ya, zaman dulu sebelum 2015 saya pelihara, kita berhitung hari. Kita malah orang pada jual sebelum lebaran, kita jual di lebaran. Karena apa? Di saat ayam semua orang pada habis, itu harga masih tinggi, stabil, malah lebih tinggi lagi. Habis lebaran 3 hari, kita jual atau 2 hari, itu harga lagi tinggi. Karena apa? Demand masih misalnya supply-nya tinggal sedikit, tapi permintaan masih banyak. Karena ayam semua orang mau jual lebaran. Kayak gitu, itu permainannya ada sebenarnya rumit sih. Tapi kalau misalnya kita ya udah terjun ya mau nggak mau kita harus berpikir hitungan hari semuanya. Ya terus juga kan apalagi kandangnya juga harus disemprot pakai kimia semuanya. Itu benar-benar harus steril, harus apa. Itu berbagai cara dari tradisional, cara pakai modern yang pakai kimia sampai yang bikin tabunan di dalam. Saya pernah dulu bikin tabunan di dalam kandang. Itu kan karbon asapnya itu membunuh bakteri, macam-macam lah cara tradisional begitu, saya juga tahu. Kayak gitu. Rumit ya. Kenikmatannya kalau lagi ayam kita sehat, harga lagi bagus, udah itu kita duit semua. Tapi sekalinya jatuh Sekali jatuh bisa diomongin nggak? Langsung aja begini, ritmenya gimana sih kira-kira nih matematikanya? 3 hari berhasil, 1 kali gagal, apa nggak begitu? Bisa 4 kali betul-betul gagal. Karena saya bilang kalau untuk peternak kecil itu nggak ada kepastian dari harga. Tapi masa iya kalau kita ternak nih, saya hari ini ternak di tanggal 1, 28 hari kemudian harga ayam jatuh, saya rugi. Saya mulai lagi tanggal 1, 28 hari kemudian jatuh lagi harga ayam, rugi lagi. Tanggal 1 saya ternak lagi nih, 28 hari kemudian masih jatuh lagi. Apa mungkin seperti itu? Bisa. Karena kayak judi bisa. Judi itu bisa kita kalah terus. Kayak gitu, malah nggak menang-menang bisa. Walah. Nggak ada yang nggak gini loh. Intinya kalau kecuali lebaran ya. Kalau lebaran hari raya mungkin harga masih bisa bagus. Tapi kalau di hari lain saya nggak berani jamin lah, nggak bisa ngomong untuk harga pas bagus itu nggak bisa ngomong. Apalagi lagi kondisinya kemarin COVID juga. Terus ya intinya daya serap juga kurang, ya kan. Otomatis kan itu pengaruh harga. Terus yang survive di budidaya ayam ini siapa kalau seperti itu? Maksud kalau perjudiannya harus sedahsyat itu, yang survive yang siapa? PT-PT besar. Kenapa PT-PT besar bisa survive? Karena dia harga seapapun dia tetap olah sendiri. PT-PT besar itu mereka punya pemotongan sendiri, mereka punya pengolahan sendiri seperti nugget dan lain-lain. Oke, begitu. Jadi nggak mengandalkan pembeli di luar. Jadi dia ibaratnya dia beli, ya kan, dia piara, mau harga di bawah 5.000, tetap harga nuggetnya emang harga nugget di 5.000 enggak kan? Nugget tetap harga 20.000 atau 30.000 sekantong. Oke, paham. Gitu. Jadi intinya yang bertahan yang PT-PT besar karena dia tidak bergantung dengan harga pasar. Dia sudah punya pengolahan sendiri, sudah punya pasar sendiri. Dia kadang punya bisa menyediakan DOC sendiri, ya kan, dia punya penetasan sendiri, dia bikin pakan sendiri. Ya kita udah tahu lah cari bisnis itu hitung-hitungannya udah ketahuan. Kayak begitu. Pemirsa, bincang-bincang sama Bung Anton menurut saya menarik. Jadi mimpi-mimpi kita nih yang orang awam yang belum pernah ternak ayam, kita selalu berpikir, wah ternak ayam untungnya ratusan juta, untungnya miliaran. Tapi kalau tadi nonton dari awal sebenarnya lumayan rumit penjelasannya, tapi menurut saya rada masuk akal juga. Yang bertahan itu yang pemain besar, pemain kecil itu kapanpun bisa jatuh, bener ya? Kapanpun bisa jatuh, ibaratnya. Bung Anton ada pesan-pesan nggak terakhir buat teman-teman yang baru mau coba usaha ayam? Pesan-pesannya seperti apa yang enak didengar? Ya, jangan terlalu membuai. Jadi jangan terlalu membuai biar konten YouTube-nya real. Ya pokoknya saya bilang emang kenikmatannya udah ketahuan kan. Dengan ya nggak perlu bikin marketing, penjualannya dengan sangat-sangat mudah. Yang saya alami sangat-sangat mudah. Nggak pernah ayam saya nggak ada yang mau ngambil, nggak pernah. Kecuali ayam saya sakit, kalau sakit nggak ada yang mau ngambil. Kayak gitu. Tapi ayam sehat itu orang mau ngambil semua. Itu benar beda sama yang kemarin saya bicarakan, yang lobster. Kalau ini benar-benar berapapun diambil,
kayak gitu. Udah nggak peduli, ibaratnya mau kalian sekuat kalian aja piara berapapun, kayak begitu diambil. Tapi ya kita ini benar-benar ayam ini kayak bayi, jadi nggak bisa sembarangan, harus steril kandangnya, SOP ABK-nya juga harus bagus, ya kan. Terus penghangatnya juga, ya masa-masa brooding, masa-masa awal turun ayam itu harus benar-benar kita nggak boleh bisa begadangin sampai sip-sipan untuk lihat gimana keadaannya ayam, jangan sampai kedinginan apa, itu benar-benar rumit lah kayak begitu. Kita ngomong budidaya ini seperti ini kayak bayi, kita nggak bisa sembarang dari mana datang masuk itu ke kandang, itu nggak bisa sembarangan, nggak kayak usaha lain ibaratnya, budidaya lain yang bebas lah ibaratnya. Ini benar-benar sensitif ayam ini kayak begitu. Terus juga dia nggak boleh kena berisik, nggak boleh apa, harus macem-macem lah kayak begitu. Peternak ayam juga pada tahu loh pasti kayak gitu. Berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.